Halo Tribuners, bagaimana kabarnya? Semoga tidak bosan di rumah. Oke, belum lama ini warganet di Indonesia baru dikejutkan dan dihebohkan beredarnya sebuah video yang sangat menarik, yang sangat menyentuh juga tentunya, yaitu video yang berisi tentang kekompakan dari teman-teman beragama Katolik yang menyanyikan lagu Selamat Lebaran, Hari Lebaran gitu ya, ciptaan dari Ismail Marzuki seperti itu. Nah, uniknya lagi video ini dibuat oleh teman-teman dari berawal dari media sosial namanya akun Katolik Garis Lucu. Nah, kali ini kita sudah kedatangan dua tamu yang istimewa yang berkaitan dengan proyek ini. Yang pertama ada Mas Totot Herminoto sebagai kepala suku dari proyek ini. Kemudian yang kedua ada Mbak Agatha Ayu sebagai partisipan ya Mbak, sebagai penyanyi juga di dalam proyek ini. Apa kabar Mas, Mbak? Baik, Ya, sehat. ya. Ini langsung saja kepada Mas Totot. Mas bisa Siap. diceritakan Mas, sebenarnya proyek ini apa? Kemudian siapa yang menginisiasi seperti itu Mas? Jadi kalau bicara mengenai virtual choir Katolik Garis Lucu, itu awalnya sebenarnya proyek iseng-iseng, Mas. Jadi pada awal tahun kemarin ini, teman-teman yang masuk ke dalam partisipan sebagai akun follower di akun Katolik Garis Lucu di Twitter maupun di Instagram, tiba-tiba punya ide untuk bikin kolaborasi bernyanyi atau singing collaboration. Nah itu sebenarnya kalau yang lagu Idul Fitri ini udah proyek keempat sebenarnya. Karena kita dari awal ini berturut-turut, yang pertama itu ada lagu rohani, yang kedua juga lagu rohani versi Batak, yang ketiga itu lagu pujian terhadap Bunda Maria. Nah yang ketiga ini memang lebih umum, kita mengeluarkan sapaan ucapan Lebaran kepada teman-teman dan saudara-saudara yang Muslim, yang kebetulan momennya pas kan kemarin sebelum Lebaran, gitu Mas. Jadi proyeknya sebenarnya sudah lama ya Mas, Sudah awal April kemarin awal ya? tahun sebenarnya. Iya Awal betul. Tanggal 5. Tanggal 5 ya. Tanggal 5 tepatnya. Oke. Kalau untuk Mbak Agatha sendiri, tahu proyek ini dari mana Mbak? Terus kemudian motivasinya untuk ikut seperti apa? Waktu itu tahunya dari tanggal 5 April persis sih Mas. Waktu itu pertama kali ide ini dicanangkan melalui akun Twitter Katolik G. Katolik Garis Lucu kan username-nya Katolik G. Nah, saya tahu sekitar 6 jam kemudian dari tweet itu pertama dituliskan, dan itu kira-kira waktu itu yang dicari 100 orang untuk menyanyikan lagu Aku Rindu Akan Tuhan sebagai bentuk kerinduan kami, karena selama physical distancing ini kan kita gereja-gereja ditutup, tempat ibadah ditutup, malah kami kesulitan untuk melakukan ekaristi dan hanya bisa dari live streaming biasanya. Makanya saya ikut dari proyek pertama, waktu itu sebenarnya mau pakai Zoom tapi ternyata nggak bisa, terus kita mulai merekam audio, merekam video, dan akhirnya berlanjut sampai ke proyek keempat ini. Kalau motivasinya ikut seperti apa Mbak? Selain karena gereja-gereja ditutup dan lain sebagainya, apa lagi kalau boleh tahu Mbak? Utamanya sih karena kerinduan akan Tuhan itu lagi ya Mas, dan memang lagunya kan pas, lagunya judulnya Aku Rindu Akan Tuhan. Tapi setelah di situ lebih ke motivasi kenapa bertahan di grup itu ya, karena saya jadi dapat banyak kenalan baru, banyak pengalaman baru, belajar sama orang-orang yang hebat yang mungkin kalau di kondisi biasa itu tidak akan saya temui. Belum tentu ada kesempatan untuk bertemu dan belajar sama beliau-beliau ini. Saya itu awalnya tadinya partisipan biasa, cuman tiba-tiba karena saya punya kemampuan untuk audio mixing, lalu saya diminta tolong untuk membuatkan audio mixingnya. Nah itu yang yang lalu mendasari keterlibatan saya untuk lebih masuk lagi ke dalam tim persiapannya. Nah kira-kira karena saya waktu joining pertama kali itu masih dianggap yang paling sepuh, padahal saya nggak sepuh-sepuh amat. Itu lalu sama teman-teman semua dipanggil dengan julukan Pak D. Ini gara-gara Agatha juga nih. Padahal usia sih nggak tua-tua amat. Gitu.
Nah, makanya itu juga yang menjadikan beberapa teman menjuluki saya sebagai kepala sukunya juga, karena biasanya senang ngoprak-ngoprak, senang ngingetin, senang mengembalikan ke relnya dan segala macam. Ya, gitu sih, Mas. Bisa dijelaskan lebih rinci, Mas, sebenarnya tugas dari audio mixer dalam proyek ini seperti apa, Mas? Ini menarik. Jadi prosesnya Yeah. kan sebenarnya kalau ngomongin virtual choir kayak kemarin itu, kita melakukan 2 kali tahap rekaman dari para peserta. Jadi yang pertama itu audio, mereka akan diminta untuk mengirimkan audio sesuai dengan partitur. Nah, audio itu akan kita seleksi dulu, ada tim seleksinya. Jadi sopran sendiri, tenor sendiri, alto sendiri, bass sendiri. Itu nanti akan diseleksi benar enggaknya, sesuai dengan notasi atau enggak. Kalau sudah memenuhi syarat itu, baru kemudian tugas saya untuk memixing, memadukan semua suara itu menjadi 4 kesatuan suara SATB. Nah, dari situ, dari tim musik sendiri akan mempersiapkan musik untuk, wah ini musik akan diginiin, digituin, sehingga nanti dipadukan dengan 4 paduan suara tadi menjadi sebuah audio mix yang sudah siap untuk disatukan dengan videonya, gitu, Mas. Dalam proyek ini, Mas Totot sendiri tidak bekerja sendiri begitu ya, Mas? Kalau untuk audio mixingnya saya sendiri, tapi preparingnya kan nanti ada. Yang sopran itu contohnya ada Agatha, lalu ada lagi beberapa teman kayak Mbak Cia, ada dari tenor. Tenor kita belum dapat orangnya sih, tapi kemudian ada juga di bass itu ada Blimade, lalu juga ada tim videonya namanya Mas Niko. Nah, itu semua kita berkolaborasi juga di belakang layar, Mas. Kalau ini, Mas, kendalanya, Mas, apakah ada perbedaan, Mas, antara mengurus atau mengolah suara secara langsung bertatap muka, kemudian ini kan lewatnya daring gitu ya, Mas, ngirim videonya ke grup, kemudian dieditnya, kalau ada salah pun harus ngulang lagi dan minta di grup lagi. Nah, itu seperti apa, Mas, untuk kendala-kendalanya itu, Mas? Puji Tuhan beberapa teman itu sudah berpengalaman di paduan suara offline, sehingga kalau dibilang untuk rekam, paling teknis rekamannya ini yang perlu diperbaiki memang. Karena kadang-kala kan handphone Cina, handphone Korea, handphone Amerika itu kan kualitas mic-nya beda-beda ya, Mas ya. Jadi itu juga yang mempengaruhi, kadang-kala Agatha itu galak banget. Ini harus ulang, ini harus ganti. Jadi tim quality control-nya yang pertama itu yang sangat menentukan kualitas pertamanya. Lalu setelah itu difilter, baru kemudian masuk ke proses mixingnya. Jadi memang kalau dibilang urutan pekerjaannya banyak sekali gitu. Kurang lebih begitu sih, Mas. Jadi secara keseluruhan sebenarnya tidak ada kendala karena dari teman-teman sendiri sudah terbiasa ya, Mas, untuk menjadi paduan suara. Persisnya bukan kendala ya, Mas, tapi lebih ke ketidaksesuaian teknis yang harus kita selalu pantau aja sih. Kalau kendala sih nggak terlalu banyak. Oke. Kalau dari proyek 1, Mas, sampai kemudian proyek yang keempat ini yang di terakhir ada lagu cover Selamat Lebaran, Hari Lebaran itu. Kalau boleh tahu yang paling sulit di proyek berapa, Mas? Kalau ngomong sulit sebenarnya ini keunikannya kan sebenarnya kan kami ini kan dari mulai anak usia 13 tahun sampai orang tua usia 60 tahunan, Mas. Sehingga menyatukan suara itu juga menjadi kendala tertentu gitu ya. Terus kemudian ada lagi kita juga berasal dari seluruh Indonesia. Sehingga kalau ngomong daerah apa segala macam mengenai sinyal apa segala macam itu juga menjadi kendala tersendiri buat teman-teman. Tapi memang ya secara umum proses itu berjalan dengan tahap demi tahap, sehingga kalau dibilang yang paling sulit yang mana, semuanya punya tingkat kesulitan yang mirip-mirip lah, Mas. Oke. Siap. Mbak Agatha, kalau kan dari proyek 1 sampai ke 3 itu kan kebanyakan adalah lagu rohani dari teman-teman Katolik sendiri ya, Mbak? Nah, kemudian di proyek keempat ini, Mbak, mendapatkan ide dan mendapatkan tawaran dari admin dan kepala suku mungkin untuk menyanyikan lagu
yang bertemakan Islami gitu ya Mbak. Dari judulnya Selamat Hari Lebaran. Nah ini tanggapan Mbak Agatha sendiri ketika mendapatkan tawaran proyek itu seperti apa Mbak? Kita mulai dari awal Mei, itu proyek ketiga. Ketika masuk proyek keempat, itu langsung tiba-tiba, oh iya momennya ada Lebaran, ini masa kita nggak istilahnya mengucapkan teman-teman kita yang Muslim. Mari kita memanfaatkan momen untuk setidaknya menebarkan kedamaian gitu lah. Akhirnya kita benar-benar gerak cepat. Jadi video proyek ketika belum rilis itu teman-teman di grup besar yang jumlahnya sekarang sekitar 240-an orang. Itu kita sounding, ayo kita nyicil belajar lagu ini. Terus nanti dikeluarkan lagi setelah dipersiapkan administrasinya, mereka mengumpulkan baru kita olah lagi. Dan itu serba cepat sih, Mas. Pak, total aja untuk mixing audionya hanya makan waktu sekitar nggak ada 12 jam. Bagaimana Mas mengatur waktunya, kemudian mengatur mekanismenya? Tentu mengurusi orang yang, kalau di proyek keempat kan yang ikut sekitar 95 orang kalau nggak salah ya. Nah itu bagaimana Mas ngurus sebagai banyak orang itu, ada suara banyak itu, kemudian ada 95 video juga tentunya itu gimana Mas caranya kok bisa kemudian bisa tersusun secara rapi dan kemudian diupload di media sosial dan mendapatkan respon yang sangat bagus dari masyarakat, dari netizen Indonesia Mas? Jadi kalau cerita alur kerjanya, sebenarnya awalnya memang sudah ditentukan dulu partitur yang akan digunakan. Nah, setelah partiturnya ketahuan, lalu tim musik mulai bekerja menyusun musik dasar namanya, Mas. Nah, musik dasar itu akan dilempar beserta partitur kepada teman-teman yang di grup besar. Nah, nanti dari grup besar itu langsung dikasih tenggat nih sama Agatha. Seminggu harus kelar, kirim audio dan video. Wah, soal itu pokoknya Agatha yang tegak. Terus setelah itu baru kemudian ngomongin menunggu proses mereka berkirim ke tempat kita. Nah setelah mereka mengirimkan, lalu teman-teman quality control mulai bekerja untuk menyeleksi mana suara yang harus direvisi, harus diulang, dinyanyikan, atau yang langsung lolos masuk mixing. Nah, yang masuk mixing ini juga dibatasi dengan waktu tertentu, Mas, sehingga nggak bisa juga kita terlalu bersantai-santai gitu. Kurang lebih 2-3 hari lah, 2-3 hari itu sudah semua fix, lalu kemudian memulai proses mixing. Nah, di samping proses mixing itu berjalan, selama proses mixing itu berjalan, untuk videonya mulai dioprak-oprak, mulai ditagihin tuh. Itu juga lagi-lagi Agatha yang galak biasanya, ayo mana ini, mana itu. Ada beberapa teman juga yang saking nggak jelasnya udah pokoknya ngurus ini dulu, fokusnya ini dulu. Nah, setelah proses audio mixing selesai, biasanya kita langsung koordinasikan dengan Mas Niko sebagai video editor. Nah, itu nanti akan dicek lagi oleh teman-teman dari admin untuk mana nih video mana yang belum ada, lalu kesesuaian nama yang harus dimasukkan seperti apa lah. Ribetnya ada di situ sih Mas sebenarnya sih. Kalau total waktu yang dibutuhkan untuk proyek keempat berapa lama berarti Mas? Nah itu Mbak Agatha tuh yang tahu tuh. Nah berapa lama nih Mbak Agatha? Nggak ada seminggu sih Mas, nggak ada seminggu. Nah, untuk waktu efektifnya tidak ada seminggu. Dan memang puji Tuhan memang proyek keempat ini ternyata mendapatkan antusiasme yang besar dari kami sendiri, dari internal sendiri, dan kita sejujurnya nggak ada niatan viral ya Pak Totot ya, cuma memang kita benar-benar ingin bahkan untuk teman-teman yang Muslim gitu. Dan puji Tuhan karena semuanya kooperatif, semuanya termotivasi dan punya semangat tinggi, jadi proyek jalan. Oke, kembali lagi ke Mas Totot, Mas. Ini kan udah ada proyek keempat, kemudian yang keempat ternyata banyak sekali respon dari masyarakat, bahkan beberapa stasiun televisi maupun dari media online itu memberitakan gitu ya, Mas. Pasti Mas Totot juga sudah melihat gitu ya. Betul. Nah ini sebenarnya tanggapannya seperti apa, Mas? Khususnya untuk proyek keempat itu sendiri. Kalau dari media-media selain menyiarkan, mereka juga memberi apresiasi bahwa
ini sebuah perkembangan yang bagus untuk untuk meredam berbagai macam isu yang mungkin selama ini terjadi. Sehingga mereka mengapresiasi itu sebagai sebuah bentuk baru salam perdamaian kepada seluruh bangsa Indonesia dari berbagai agama dan suku. Nah, itu responnya sih rata-rata begitu sih, Mas. Kebetulan memang kami juga berhubungan erat dengan beberapa akun garis lucu yang lainnya, sehingga memang respon mereka kemarin ini adalah menyambut dengan gembira. Mereka mengapresiasi kerjasama yang teman-teman yang sudah merekam itu, lalu menyapa mereka dengan ucapan selamat lebaran. Gitu, Mas. Kembali ke Mbak Agatha, sebenarnya apa sih Mbak harapan Mbak Agatha sendiri ketika ikut proyek ini, kemudian harapan ke depan dengan adanya bisa saya bilang keluarga grup panduan suara online komunitas akun media sosial Katolik Garis Lucu ini sebenarnya harapannya seperti apa Mbak? Kalau saya pribadi memang harapan dari awal untuk menambah pengalaman, 1, 2, menambah keluarga, dan memang sudah saya dapatkan di situ. Walaupun ya memang namanya keluarga sendiri juga nggak semuanya menyenangkan dan nggak semua selalu memberi sukacita, tapi kadang memang itu diperlukan gitu loh untuk bonding yang lebih kuat. Dan harapannya ke depan, saya ada harapan tambahan sih dengan adanya proyek 4 ini, kita kembali mewujudkan masyarakat yang damai dan toleransi antar agama. Lalu harapannya banyak teman-teman yang suka bernyanyi ini juga, karena perlu diketahui bahwa yang bergabung di grup WA itu tidak semuanya fasih bernyanyi, Mas. Tidak semuanya memang istilahnya atlet tur lah, gitu, atlet paduan suara gitu, enggak. Tapi memang banyak yang didasari suka bernyanyi, dan mereka kadang kalau dikoreksi juga merespon dengan positif, bahwa mereka ada yang mengingatkan, mereka dapat belajar hal baru. Dan harapannya hal-hal positif seperti itu akan continue terus ke depan dan menjadi semangat yang baru untuk kita menjadi lebih baik lagi. Amin gitu ya Mbak. Amin. Oke, terakhir Mbak Agatha, mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang berpartisipasi, kemudian teman-teman yang ikut nge-share, kemudian buat pesan buat teman-teman yang sedang merayakan Lebaran itu seperti apa, Mbak? Ya, saya juga mewakili teman-teman dari dapur rekaman dan dari WA group Katolik Garis Lucu, Paduan Suara Online Katolik Garis Lucu. Sekali lagi mengucapkan selamat Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman kami yang beragama Muslim. Bahkan ini ada satu komentar yang menggelitik sih, Mas. Karena saya sering kepo nih untuk akun-akunnya Katolik Garis Lucu, bahkan beberapa teman dari katakanlah Muhammadiyah Garis Lucu, NU Garis Lucu itu juga kayak mengajak adminnya, mention adminnya, Min, NU Garis Lucu, ayo kita besok bikin balesan lagu waktu Natalan. Dan itu suatu hal yang mengharukan untuk kami gitu. Dan kami juga dari dapur rekaman mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan semangat dari teman-teman anggota Katolik Garis Lucu. Bahkan kapan itu juga ada teman-teman yang Muslim join ke kita untuk proyek ketiga. Dan itu sangat hebat dan sangat luar biasa, semangatnya luar biasa, dan kami terima kasih banyak. Kami juga bisa seperti sekarang ini juga atas partisipasi semuanya. Rencana ke depan, Mas, kira-kira ingin membuat gebrakan apa lagi, Mas, ini, Mas? Aduh, pengennya sih cuti dulu, Mas ya. Istirahat dulu. Karena banyak banget kemarin yang bertumpuk dari mulai April sampai Mei kemarin. Yeah. Kita menyelesaikan 4 proyek. Cuman memang dilalahnya di tim kecil kita bicara cuti, di tim besar, di WA Group yang besar, mereka nggak ada capeknya. Nggak ada capeknya, mereka on fire terus. Bahkan anggota-anggota baru makin banyak bermunculan, sehingga WA Group kita 256 itu full Mas. Nah itu kalau ngomong proyek ke depan, kemarin kita sih pengennya memaknai tema-tema nasional ataupun tema-tema rohani dengan lebih
dengan lebih dalam melalui penyanyi bersama. Tapi kemarin kita sepakati untuk sementara memang kita baru berani sebulan sekali, Mas. Misalnya Juni, Juli itu nanti temanya apa, lalu Agustus temanya 17-an, September temanya apa lagi, begitu, Mas. Kira-kira sih ke depan baru kepikirnya itu sih, Mas. Jadi rencana ke depannya minimal 1 bulan sekali ya, Mas, untuk membuat sebuah proyek gitu ya, harus bersama gitu ya, Mas. Betul, betul. Dan tidak berakhir seiring pandemi ini berakhir. Iya, betul. Iya, kita akan semoga bisa terus-terusan karena memang benar tadi Agatha bilang ini sarana yang baik untuk sama-sama belajar. Jadi nggak ada yang senior, nggak ada yang junior, nggak ada yang bodoh, nggak ada yang pinter. Adanya adalah satu tim virtual choir dari KGL, gitu, Mas. Oke. Ini Mas, yang penting lagi, sebenarnya apa sih Mas impian dari Mas Totot sendiri atau dari Mbak Agatha sendiri terkait dengan keberadaan apa ya, kur virtual ini, Mas? Karena kalau kita lihat kan berawalnya dari tidak saling mengenal, kemudian saling mengenal, setelah mengenal tambah akrab, ketika akrab kemudian memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat luas. Nah, ini sebenarnya impian dari Mbak Agatha sendiri maupun dari Mas Totot sendiri seperti apa, Mas? Kita Agatha dulu ya. Mbak Agatha dulu, monggo. Tadi saya juga sempat bilang sih, Mas, semoga sih virtual choir-nya ini tidak berakhir dengan berakhirnya pandemi. Jadi kita semua berharap bahwa pandemi ini segera berakhir. Tapi saya harap sih secara pribadi core virtual Garis Lucu ini meskipun nanti ada keluar masuk anggota yang kita namakan seleksi alam lah, itu tetap ada konsistensinya walaupun bertahun-tahun ke depan, dan kita terus menciptakan sejarah yang baik untuk mengharumkan nama gereja Katolik lah khusus. Monggo Mas Totot, silakan. Kalau saya sih pengennya yang pertama tentu adalah kopi darat, Mas. Karena ini kan virtual choir ya. Jadi pengen yang pertama adalah kita bisa bertemu seluruh anggota, seluruh ini satu titik, satu tempat gitu, lalu mengadakan konser, menyanyikan apapun yang kita bisa, yang sudah nyanyikan, sehingga itu benar-benar menjadi momentum yang luar biasa untuk menyatukan kami semua di seluruh Indonesia. Kalau saya sih cita-cita pertama itu aja dulu, Mas. No, yang penting bertemu dulu ya Mas, secara tatap muka gitu ya Mas. Bertemu dulu, penasaran yang namanya Agatha itu kayak apa sih, gitu kan? Yang namanya Cia itu kayak apa sih. Nah, pertama itu dulu. Oke, siap. Wah, terima kasih banyak Mbak Agatha, Mas Totot atas waktunya, Mas. Semoga ini bermanfaat sekali dan menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana ketika di tengah pandemi pun bisa tetap menjalin hubungan kekeluargaan dengan baik, bahkan hubungan kekeluargaan dengan antar umat beragama gitu ya, Mas, Mbak. Iya, ya. Betul, benar. Ya, terima kasih Mbak Agatha dan Mas Totot atas waktunya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Oke, salam damai dari kami. Terima kasih Mas Endra atas kesempatannya. Sama Mbak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.